Orang terkaya di dunia, Elon Musk, ditanya apakah dia percaya ada pencipta. Dan dia, yang telah mengatakan dirinya agnostik, menjawab, Well, something created the universe, or the universe is, here. How did it come to be? Well, we can say step by step based on the archaeological evidence, the fossil record, and what we know of physics, how we came to be at this point. But that doesn't explain how the universe came to exist in the first place. Like, how do molecules have consciousness and feelings? Ternyata dia sedikit bingung ketika menemukan bahwa ada kesadaran. Adanya kesadaran membuktikan bahwa ada sesuatu yang melampaui materi, yang kita sebut metafisika. Istilah metafisika ini adalah sesuatu yang para ateis dan agnostik tidak ingin akui. Kalau menerima metafisika, mereka membuka pintu untuk menerima banyak hal yang mereka tolak. Menurut mereka, jika mereka membuktikan tidak ada yang abstrak dan bersifat metafisika, mereka dapat menjelaskan segalanya dengan materi. Ini akan seolah Tuhan tidak ada. Tapi seiring terungkapnya keberadaan hal-hal abstrak, gagasan keberadaan Tuhan semakin jelas, semakin masuk akal. Itulah sebabnya mereka tidak mau menerima itu. Dengan kata lain, jika Elon Musk menerima adanya kesadaran, dia harus menerima pencipta, yang membuatnya menjadi teis, walaupun tidak secara langsung menjadikan dia muslim. Dia jadi percaya Tuhan. Pernyataan penting yang kedua adalah, How went from a bunch of hydrogen gas to complex molecules, and then an assemblage of complex molecules like ourselves that can feel and talk and think. So, just if you leave hydrogen out long enough, it starts talking to itself, basically, is what happened here. So where along that path from a bunch of hydrogen molecules to humans, where did consciousness start? Singkatnya, dia bilang bagaimana molekul dari atom nirsadar berkumpul dan membentuk makhluk sadar seperti kita. Kapan ini terjadi? Sejak mulainya sejarah manusia? Kapan kita diberikan kesadaran ini? Ada dua skenario mengenai awal kehidupan. Pertama, ada pencipta yang melampaui materi dengan kekuasaan tanpa batas, yang menciptakan alam semesta dan kita dari ketiadaan. Skenario kedua, dalang dibalik penciptaan semua materi, ya materi juga. Ketika alam semesta dan kita belum ada, materi menciptakan alam semesta dan kita. Tapi tunggu dulu, materi juga belum ada. Bagaimana materi menciptakan alam semesta dari ketiadaan ketika ia juga tidak ada? Ia juga tidak ada kan? Tidak. Keberadaan tidak bisa muncul dari ketiadaan karena tidak logis sama sekali. Supaya bisa terjadi, sesuatu yang maha kuasa dan abadi harus menciptakan keberadaan dari ketiadaan. Jika tidak ada pencipta yang maha kuasa dan abadi, hanya akan ada ketiadaan. Semoga Allah memberi Elon Musk hidayah. Tapi aku melihat suatu masalah tentang Muslim. Kita punya rasa rendah diri yang kita bahkan tidak sadari. Entah mengapa, apakah Elon Musk Muslim atau bukan, bisa menciptakan persepsi bahwa Islam akan menjadi lebih berharga atau iman kita sebagai Muslim lebih kokoh. Kawan, sumber iman kita bukan dari artis, bukan dari aktor. Siapa peduli jika Elon Musk Muslim atau tidak? Kita sudah terlahir Muslim karena banyak alasan. Mukjizat Al-Quran, bukti-bukti keberadaan Tuhan. Lihatlah, ada bukti di mana-mana yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Imanku tidak perlu dikuatkan dari Elon Musk masuk Islam. Aku tidak tertarik dengan seseorang yang menyusuri jalan, menyalakan lilin ketika matahari sedang bersinar. Atau sebaliknya, jika dia tidak masuk Islam atau mengkritik Islam, tidak akan melemahkan imanku. Aku tidak beriman karena dia. Contohnya, ada fenomena seperti Mel Gibson masuk Islam. Masya Allah kawan, Masya Allah Islam berkembang. Ada berita di mana-mana. Ketika ditelusuri ternyata palsu. Kemudian kekecewaan. Siapa peduli tentang Mel Gibson? Aku tidak beriman karena dia. Sebagai Muslim, kita bukan orang biasa. Orang biasa menerima kata-kata seorang profesor tanpa bertanya-tanya, namun tidak mendengar kata-kata seorang pedagang. Walaupun benar, tapi orang yang mencari kebenaran, apakah sumbernya pedagang atau tukang bersih-bersih, kalau mereka berkata benar, mereka akan menerima itu. Kita harus peduli pada agama kita sendiri, iman kita sendiri. Kejadian itu bisa membuat kita senang. Oke, tapi itu tidak penting. Semoga Allah memberi Elon Musk hidayah. Hidupnya akan berakhir sebelum dia menemukan rumus untuk hidup di luar angkasa. Walaupun dia menemukan rumus untuk hidup di luar angkasa, secara ilmiah kita tahu bahwa ada akhir bagi dunia dan angkasa. Terakhir, karena ada kesadaran, ada pencipta. Kenapa pencipta itu memusnahkan kita setelah kita mati? Jika kematian berarti ketiadaan, kenapa begitu banyak keberadaan di mana-mana? Ngomong-ngomong, jika Elon Musk menonton video ini, aku menyarankannya menjelajahi luar angkasa dan juga menjelajahi lebih jauh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.